Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmiati, mahasiswi PPG Prajabatan Universitas 11 Maret Surakarta. Saya akan menyampaikan aksi nyata saya pada topik 1, pembelajaran berdiferensiasi. Apakah Anda puas dengan proses belajar pada topik ini? Mengapa? Ya, saya puas dalam proses belajar pada topik ini karena materi yang disampaikan pada topik ini dijelaskan secara sistematis, lengkap, dan menarik sehingga memudahkan untuk dipahami. Tidak hanya itu, selama proses pembelajaran, saya mengetahui 4 teori yang mendasari perlunya pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, dijelaskan pula definisi pembelajaran berdiferensiasi, ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi, dan contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang benar. Selanjutnya, disajikan kasus-kasus yang sering terjadi pada kehidupan nyata di sekolah, menjadikan pembelajaran pada topik ini lebih bermakna, karena mengajak saya untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Bagi saya, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran untuk mengakomodir kebutuhan peserta didik sehingga mampu meningkatkan dan mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Ide apa yang Anda dapatkan setelah belajar pada topik ini? Setelah mempelajari topik ini, saya ingin 1. Menjadi guru yang berpihak pada peserta didik, sehingga peserta didik akan merasa merdeka atau tidak merasa terpaksa dan terbebani dalam proses pembelajaran, seperti harapan pemerintah saat menerapkan kurikulum merdeka. 2. Saya berharap dapat menjadi fasilitator pembelajaran bagi peserta didik, sehingga pembelajaran akan berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga, saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi menyesuaikan karakteristik peserta didik dengan mengintegrasikan diferensiasi konten, proses, dan produk dalam pembelajaran IPA. Saya berharap dapat menciptakan proses belajar yang memerdekakan peserta didik. Dan yang keempat, saya berencana mengelompokkan peserta didik berdasarkan kesiapan belajar atau kemampuan awal, modalitas belajar mereka, dan memperhatikan minat belajar mereka untuk diintegrasikan dalam proses pembelajaran IPA. Saya akan merancang serta melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dalam kegiatan pembelajaran, tentunya dengan mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan motivasi belajar dan mencapai capaian pembelajaran sesuai dengan fase perkembangannya. Hal ini bermanfaat bagi peserta didik untuk mendapatkan pengalaman yang bermakna serta menyenangkan dalam proses pembelajaran. Bagaimana caranya supaya Anda dapat merealisasikannya? Cara saya merealisasikannya adalah saya perlu melakukan pemetaan peserta didik dengan cara melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik sehingga mudah dalam memetakan kelompok belajar dan menentukan strategi belajar yang tepat dalam pembelajaran berdiferensiasi. Setelah itu, saya perlu merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan cara mengintegrasikan diferensiasi konten, proses atau produk dalam pembelajaran dengan memperhatikan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik. Apa yang melatar belakangnya? Sejatinya setiap individu itu berbeda satu dengan yang lainnya. Begitu pula setiap peserta didik pasti berbeda antara satu dengan yang lainnya. Begitu banyak kebutuhan peserta didik yang harus dipenuhi. Hal yang melatar belakangi saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah berdasarkan hasil profiling di tempat PPL saya di SMP Negeri 19 Surakarta. Berdasarkan hasil observasi dan asesmen diagnostik yang pernah saya lakukan sebelumnya, peserta didik memiliki profil belajar, kesiapan, dan minat belajar, serta level kemampuan kognitif yang beragam. Oleh karena itu, hal ini tentu perlu menjadi perhatian bagi guru
untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dan membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, saya tertarik untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan memberikan ruang gerak bagi peserta didik untuk berkreasi dalam pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah terakomodirnya kebutuhan peserta didik sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. 1. Tercapainya capaian dan tujuan pembelajaran. 2. Memungkinkan setiap peserta didik untuk mencapai potensi maksimal mereka. 3. Peserta didik akan merasa senang, tidak terpaksa, dan terbebani dalam pembelajaran. Indikator keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi adalah peserta didik merasa nyaman dalam belajar, adanya peningkatan keterampilan, tercapainya capaian dan tujuan pembelajaran, serta peserta didik dapat merefleksikan kemampuannya dimulai dari titik awal pembelajaran sampai peningkatan diri selama proses pembelajaran dan akhir pembelajaran. Langkah pembelajaran berdiferensiasi. 1. Melakukan analisis capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. 2. Melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui dan memetakan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. 3. Merancang rencana pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan diferensiasi konten, proses, atau produk dalam pembelajaran. 4. Menyiapkan materi atau bahan ajar, media belajar, dan sumber belajar yang tepat dan sesuai bagi peserta didik, serta memperhatikan preferensi belajar peserta didik yaitu lingkungan belajar yang nyaman, aman, menyenangkan, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. 5. Merancang asesmen yang efektif seperti penilaian proses pembelajaran, angket kepuasan belajar, dan asesmen atau rubrik penilaian produk hasil belajar. 6. Menerapkan rencana pembelajaran berdiferensiasi atau lesson plan yang telah dirancang dengan memperhatikan pemilihan model, strategi, dan metode pembelajaran di kelas. 7. Menerapkan asesmen yang telah dirancang dan mengolah hasil asesmen. 8. Melakukan refleksi, evaluasi, dan menyusun rencana tindak lanjut. Setelah mempelajari topik ini, saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada materi bunyi dengan capaian pembelajaran, peserta didik dapat memahami getaran dan gelombang. Hal ini terdapat pada fase D. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dengan tepat melalui kegiatan diskusi. Dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang pertama, mampu menjelaskan pengertian gelombang bunyi dengan benar. 2. Mampu menganalisis syarat terjadinya bunyi dengan benar. 3. Mampu menjelaskan jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya dengan benar. 4. Mampu menghitung cepat rambat gelombang bunyi dengan benar. Sebelum melaksanakan dan merencanakan pembelajaran, saya akan melakukan asesmen diagnostik kognitif berisi materi yang akan diajarkan. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik tersebut, peserta didik akan dapat saya petakan menjadi 3 kategori, yaitu perlu bimbingan, cukup mahir, dan mahir. Lalu saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses dan konten dalam materi bunyi ini. Sekian aksi nyata topik 1 saya mengenai pembelajaran diferensiasi. Terima kasih atas perhatian.